Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, pada bagian keempat ini masih akan diceritakan atau dikisahkan hal-hal yang erat kaitannya dengan kisah Harut dan Marut, yaitu malaikat yang diturunkan ke bumi menjadi manusia, diberi hawa nafsu. Dan kali ini adalah diambil dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah, yang menceritakannya kepada beliau adalah Rabi Ibnu Sulaiman, yang didapat dari Ibnu Wahab, dan diceritakan dari Ibnu Abu Zanat, dan diceritakan dari Hisham Ibnu Urwah dari ayahnya, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan asar sebagai berikut. Pernah ada seorang wanita dari Daumatul Jandal datang kepadaku, maksudnya sini kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ingin bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi pada saat tidak begitu lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia bermaksud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal yang telah memasuki dirinya, maksudnya memasuki diri wanita tersebut, yaitu berupa ilmu sihir. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka Aisyah berkata kepada Urwah, "Hai keponakanku, kulihat wanita itu menangis ketika dia mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, yang mana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan harapan bagi kesembuhannya, maksudnya kesembuhan bagi wanita tersebut. Dia terus menangis hingga aku benar-benar merasa kasihan kepadanya." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya aku merasa khawatir bila aku akan menjadi orang yang binasa." Pada mulanya, kata wanita tersebut, "aku mempunyai suami, lalu suamiku itu pergi meninggalkanku. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang nenek-nenek memasuki rumahku. Maka aku curhat atau mengadukan penderitaanku kepadanya. Kemudian nenek itu berkata, 'Jika kamu mau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku dapat membuat suamimu datang kepadamu.' Ketika setelah hari telah malam, nenek tersebut datang kepadaku dengan membawa 2 ekor anjing hitam yang besar. Dia menaiki salah satunya. Kemudian aku juga menaiki yang lain. Herannya, dalam waktu yang sebentar kami telah berada di negeri Babil. Dan tiba-tiba kami bersua dengan 2 orang lelaki yang kedua kakinya dalam keadaan tergantung ke atas. Lalu keduanya berkata, 'Apa gerangan yang mendorongmu untuk datang kemari?' Aku menjawab," kata wanita tersebut, "kami datang untuk belajar ilmu sihir." Keduanya, maksudnya kedua lelaki tersebut berkata, "Sesungguhnya kami ini hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir, maka kembalilah kamu." Aku menolak dan berkata, "Tidak." Keduanya berkata kembali, "Kalau demikian, pergilah kamu ke tempat pemanggangan roti itu, lalu kencingilah." Aku berangkat menuju ke tempat pemanggangan roti, tetapi aku merasa takut dan tidak jadi melakukannya.
Maksudnya mengencingi roti tersebut. Lalu aku kembali kepada keduanya. Keduanya berkata, apakah engkau telah melakukannya? Aku menjawab dengan pura-pura, iya. Keduanya bertanya, apakah engkau melihat sesuatu? Aku menjawab, aku tidak melihat sesuatu apapun. Keduanya berkata, kamu masih belum melakukannya. Sekarang kembalilah ke negerimu dan janganlah kamu kufur. Wanita itu berkata, kemudian aku merasa ragu dan bimbang. Akhirnya aku menolak, tidak mau kembali. Maka keduanya berkata lagi, pergilah kamu ke pemanggangan roti itu dan kencingilah. Aku pergi ke pemanggangan roti itu, tetapi bulu kudukku berdiri dan aku merasa takut. Maka aku kembali lagi kepadanya dan aku katakan bahwa aku telah melakukannya. Keduanya bertanya, apakah kamu pernah melihat sesuatu? Aku menjawab, aku tidak melihat sesuatu apapun. Keduanya menjawab, kamu dusta. Kamu masih belum melakukannya. Sekarang kembalilah saja ke negerimu dan janganlah kamu berbuat kufur. Karena sesungguhnya kamu sedang berada di puncak urusanmu. Wanita itu berkata, aku merasa bimbang. Dan akhirnya aku menolak, tetap menolak. Aku tidak mau kembali, maksudnya kembali lagi ke negeriku. Lalu keduanya berkata, pergilah kamu kalau begitu ke pemanggangan roti tadi dan kencingilah. Maka aku, kata wanita tersebut, pergi ke tempat pemanggangan roti tersebut. Lalu aku kencing di situ. Aku melihat seekor kuda. Tiba-tiba aku melihat seekor kuda yang memakai tutup kepala dari besi keluar dari diriku, dan kuda itu terbang ke langit hingga tidak tampak lagi olehku. Kemudian aku datang lagi kepada keduanya, yaitu kedua lelaki tersebut yang tergantung tersebut, dan kukatakan bahwa aku telah melakukan perintahnya. Maka keduanya bertanya, apakah yang kamu lihat? Kemudian aku menjawab, aku melihat seekor kuda yang kepalanya ditutupi keluar dari dalam diriku, lalu terbang ke langit hingga aku tidak melihatnya lagi. Kedua menjawab, kamu benar. Kuda tersebut ibarat imanmu yang sudah keluar dari dirimu. Sekarang pergilah kamu. Lalu aku berkata kepada nenek-nenek yang menemaniku itu, yang mengajakku ke tempat tersebut, demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu apapun dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu apapun kepadaku. Nenek itu berkata, tidak, bahkan apa yang kamu inginkan niscaya akan terjadi. Sekarang ambillah bibit gandum ini, lalu semaikanlah. Lalu aku menanam bibit gandum itu dan kukatakan, tumbuhlah. Maka tumbuhlah ia menjadi pohon. Menjadi pohon gandum yang sudah masak. Aku berkata lagi, panenlah kamu. Maka tanaman gandum itu panen dengan sendirinya. Kemudian kukatakan, pisahkan biji-bijianmu. Maka biji-bijian pun memisah dengan sendirinya. Kemudian kukatakan padanya, keringlah kamu. Maka keringlah ia dengan sendirinya. Kukatakan kepadanya, jadilah kamu tepung. Maka ia menjadi tepung dengan sendirinya. Lalu kukatakan pula, jadi rotilah kamu. Maka ia menjadi roti. Ketika aku melihat bahwa tidak sekali-kali diriku menginginkan sesuatu, melainkan pasti terjadi, maka aku merasa menyesal dan kecewa. Kemudian wanita itu berkata, demi Allah, wahai Ummul Mukminin, aku belum melakukan sesuatu apapun
dan aku tidak akan mengerjakannya selama-lamanya. Dulur-dulur sekalian, asar ini juga diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dari Ar-Rabi, Ibnu Salman dengan lafaz yang sama secara panjang lebar seperti asar yang baru diceritakan di atas tadi. Tetapi di dalam riwayat kali ini, sesudah ucapan wanita itu, aku tidak akan mengerjakannya untuk selama-lamanya. Kemudian ditambah lagi hal sebagai berikut, yaitu maka Siti Aisyah maksudnya bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW yang saat itu mereka baru saja ditinggal wafat oleh Nabi SAW, dan jumlah mereka masih cukup banyak. Tetapi ternyata mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka katakan terhadap wanita tersebut, maksudnya wanita yang datang tersebut. Semuanya merasa takut dan khawatir menyampaikan fatwa kepadanya dengan fatwa yang belum diketahui mereka. Dulur-dulur seiman, dari asar, yaitu kisah yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengenai seorang wanita yang kemasukan atau mempelajari ilmu sihir pada masa itu telah bertemu atau belajar dari dua orang yang dalam keadaan tergantung di negeri Babil, di mana kepalanya di bawah dan kedua kakinya diikat ke atas. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat 102 surat Al-Baqarah ini, kemungkinan itulah malaikat Harut dan Marut yang sedang menerima azab sampai hari kiamat nanti. Bahkan dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa mereka dalam keadaan tergantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah, di mana di bawahnya itu terdapat bara api, sehingga mereka seolah-olah dalam keadaan terpanggang sampai hari kiamat, karena memang mereka memilih untuk diazab di dunia daripada nanti akan diazab di akhirat kelak atas dosa-dosa yang telah mereka berbuat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.